pertemuan kedua ini kita akan coba membahas tentang statistik deskriptif yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Jadi di sini ada jenis ukuran dalam statistik deskriptif. Yang pertama yaitu ada namanya ukuran pemusatan atau ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Jadi untuk minggu ini kita fokus di ukuran pemusatan data. Seperti yang pernah saya singgung ya pada pembahasan di awal, bahwa ukuran pemusatan data itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata. Yang kedua adalah median, yaitu nilai tengah. Yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, itu masuk ke ukuran pemusatan data. Nanti di barang data ya next pertemuan itu ada dua variabel atau dua parameter, yaitu yang pertama adalah standar deviasi, yang kedua adalah variansi. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir kemarin adalah di sini ya, data mentah ya, jajaran data, yaitu ada yang ascending maupun descending. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Apa itu ukuran pemusatan data? Jadi misalnya ada suatu kumpulan data. Nah, data itu kan pasti dia cenderung dia akan terpusat di sekitar suatu nilai. Nah, nilai pusat tersebut digunakan sebagai ukuran ringkas yang menggambarkan karakteristik umum data tersebut. Ya, misalnya gini, nilai UTS statistik kelas B 100, 90, 80, 90, 80, 90, 90, 90. Nah, itu berarti data itu cenderung dia terpusat 90, kira-kira seperti itu. Nah, nilai pusat dalam statistik itu dinamakan adalah ukuran pemusatan. Di sini ukuran pemusatan dibagi dua. Ada yang untuk data terkelompok, ada yang data non terkelompok. Nah, di sini rumusan populasi dan sampelnya berbeda. Di slide saya di pertemuan pertama itu ada saya share bagian pertama, yaitu ada membahas tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi sasaran kita untuk kita observasi, kita teliti. Itu namanya populasi. Sedangkan sampel adalah bagian cuplikan dari populasi. Nah, contoh seperti ini, misalnya populasi mahasiswa STIKI Indonesia angkatan 2019. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya saya ambil adalah mahasiswa STIKI yang berasal dari Lombok. Nah, itu sampelnya kita cuplik. Ya, jadi populasi itu cakupannya luas ya, sampel itu cakupannya skupnya semakin mengecil ya. Gitu. Jadi kenapa kita gunakan sampel, Bu? Terkadang memang data itu banyak. Jadi memang kita dalam mengolah data itu bisa sampai ratusan, ribuan ya. Jadi kita untuk memudahkan kita memproses dalam statistik, maka kita butuhkan sampel. Tapi ada aturan untuk mengambil sampel, tidak sembarangan. Misalnya datanya 100, kita ambil sampelnya 10. Nah, itu kan tidak mewakili ya. Jadi sampel ini harus mewakili dari data yang kita ambil. Misalnya populasinya 100, ya minimal 50 setengahnya. Itu
asumsinya adalah bisa mewakili dari populasi yang kita, seperti itu. Jadi ada ini pembahasan populasi sampel itu ada di slide yang pertemuan pertama di pengantar. Nah, sekarang untuk kelompok, data terkelompok, apa itu data non terkelompok? Data terkelompok adalah data yang sudah kita kelompokkan. Misalnya gitu ya, dia biasanya dalam bentuk tabel. Misalnya di situ dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan, laki-laki. Nah, itu terkelompok. Kalau misalnya data nggak terkelompok, berarti datanya masih berupa acak. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi biasanya dia belum dalam bentuk tabel. Ya. Jadi yang ciri khas yang paling mendasar antara data terkelompok dan data tidak terkelompok adalah bahwa terkelompok sudah tersusun, sudah terklasifikasi berdasarkan jenisnya. Data non terkelompok itu masih random dan biasanya dia belum dalam bentuk tabel. Nah, di sini seperti yang saya singgung di awal, ada 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama median, kemudian ada nilai yang sering muncul atau modus. Jadi nanti mean, median, modus untuk populasi data terkelompok sama mean, median, modus untuk data yang terkelompok untuk populasi itu beda. Jadi populasi dia rumusan sendiri, sampel itu rumusan sendiri untuk yang terkelompok, untuk yang tidak terkelompok. Ya. Tapi sebenarnya intinya sama aja sih. Bedanya kalau populasi itu kita banyak yang kita hitung ya secara rumusan, intinya sama saja, tapi mungkin di sini dibedakan nanti dari variabel-variabel yang digunakan di rumusan. Kalau misalnya populasinya 100, semua dihitung rata-ratanya sampai 100 data. Kalau misalnya sampelnya 50, berarti 50 data kita gunakan, tapi masih menggunakan rumusan yang sama. Ya, itu untuk yang kira-kira seperti itu ya bayangannya untuk yang terkelompok dan tidak terkelompok. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu mean. Mean itu adalah rata-rata. Di statistik banyak sekali mean deh ya. Jadi ada mean aritmatika, ada mean kuadratik, ada mean geometrik. Tapi yang biasa digunakan 2 ini yaitu mean aritmatika dan mean kuadratik. Nah, nanti di sini dibagi 2 lagi, ada yang untuk data tidak terkelompok, ada untuk yang data terkelompok. Selanjutnya ada yang untuk populasi ya, ada yang untuk sampel. Nah, sekarang kita mungkin bingung dengan rumus ini, kita bahas dulu yang aritmatika ya. Data terkelompok. Data tidak terkelompok. Nah, untuk data tidak terkelompok ya, populasinya kita gunakan simbol mu x. Ya, mu x. Sedangkan untuk sampelnya kita gunakan x topi atau x rata-rata. Tidak terkelompok. Ini populasi yang merah, sampel yang merah untuk data tidak terkelompok. Nah, di sini bacanya menghitung mean aritmatika untuk populasi data tidak terkelompok mu x sama dengan ini sigma, berarti penjumlahan dari data ke 1 sampai ke data ke n. Ini n adalah banyaknya data, i itu indeks. Indeks itu adalah label data. Data ke 1, data kedua, data ketiga. Di sini kita gunakan x, maka x1 tambah x2 tambah x3 sampai x ke n karena sumasi penjumlahan. Dibagi dengan 100. Misalnya data ada 100 ya. Maka x1 tambah x2 tambah sampai 100 dibagi dengan 100 data. Ini yang tidak terkelompok. Nah, untuk yang sampelnya sebenarnya sama aja ya, cuma dibedakan dari variabelnya.
X rata-rata itu sama dengan sigma I1, kita gunakan N kecil karena sampel, XI dibagi dengan N. Jadi tadi kan awalnya datanya 100 di sini. Nah, di sini kita gunakan 50. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah X50 per 50. Jumlahkan semua datanya karena ini adalah sigma. Sigma di matematika itu adalah penjumlahan total. Nanti saya berikan contohnya ya untuk yang data tidak terkelompok. Nah, sekarang berikutnya data terkelompok. Data terkelompok ini sama ya, sampling populasi. Nah, simbolnya sama untuk yang tidak terkelompok dan terkelompok ya, menggunakan mu x. Bedanya di sini dia pakai N untuk banyaknya populasi data, dia pakai K di sini. Nah, begitu juga dengan sampel, dia menggunakan K kecil. Jadi kalau kalian sudah ingat ini ya, 1D, ini bisa kalian jadikan acuan, tinggal diganti saja simbol banyaknya data. Dan di sini ada FI, karena dia adalah kelompok, maka dia gunakan simbol FI. FI adalah frekuensi data ke I. XMJ itu adalah nilai tengah dari interval kelas dibagi dengan N untuk sampel. Nah, untuk populasinya dibagi dengan N besar. Jadi ini memang dibedakan ya. Jadi kalian tidak usah pusing dengan simbol ini ini hanya simbol saja ya, variabel. Intinya di sini kita paham K itu apa gitu ya. Jadi yang untuk sampel-sampel dipakai abjad kecil, untuk yang populasi gunakan abjad yang besar. Nah, itu untuk yang aritmatis. Lainnya akan saya berikan contoh untuk data yang tidak terkelompok dulu. Bagaimana menghitung min-nya. Selanjutnya ada namanya min kuadrat S atau RMS, root mean square. Akar X kuadrat. Itu sama dengan akar sigma XI kuadrat ya dibagi dengan N. Jadi ini ada data X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai X ke N kuadrat dibagi dengan jumlah data kita N. Ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi yang di sini yang perlu ditekankan adalah perbedaan antara yang terkelompok nggak terkelompok ya untuk min aritmatika. Jadi kita fokus di sini saja. Yang ini tidak saya berikan ya. Jadi kita fokus di min aritmatika karena biasanya di sini yang paling sering banyak digunakan. Sekarang kita kasih tahu dulu, kita jelaskan masing-masing keterangan simbol. Xtopi itu min aritmatika suatu sampel, benar tadi ya. Mu X min aritmatika suatu populasi. XI nilai dari data ya, data ke I ipal ya. N banyaknya data ya, jadi ada sampel ini, maaf nih N kecil ya. FI adalah frekuensi atau jumlah pengamatan dalam suatu sampel. XMI nilai tengah dari interval kelas. Nah, jadi nanti ini mungkin karena banyak variabel biasanya bingung ya. Kita coba nanti ke contoh soal. Setelah saya bahas semua ini, kita coba bahas soal ya yang berkaitan dengan perhitungan rumusan ini. Selanjutnya, median. Median merupakan nilai tengah. Jadi sama dibagi 2 untuk tidak terkelompok dan terkelompok. Kalau tidak terkelompok, langsung kita ambil nilai tengahnya. Misalnya datanya ada 5. Berarti data yang ke tengah adalah data yang ke 3. Itu ganjil ya. Kalau genap berarti jumlahkan aja data di tengah-tengah dijumlahkan data tengah bagi 2 untuk yang genap. Kalau yang ganjil langsung dia. Misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai tengahnya adalah 3. Misal datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai tengahnya adalah yang mana? Nilai tengah itu adalah nilai yang membagi data menjadi sama besar deh. Jadi sama bagian. Berarti yang dijumlahkan adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2 untuk yang data genap.
untuk jumlah data genap data tidak terkelompok. Nah, sekarang data terkelompok beda, dia pakai rumusan median sama dengan LI, itu adalah nyata kelas median. Nanti saya berikan ya contohnya di mana biar kebayang, ini masih rumusan dulu saya bahas. Tambah N per 2, banyaknya data, jumlah seluruh frekuensi. Nah, hati-hati di sini banyaknya data, jumlah seluruh frekuensi berarti adalah F1 tambah F2 tambah F3 sampai F ke N. Ya, sedangkan sigma Fi adalah jumlah frekuensi seluruh kelas yang lebih rendah dari kelas median. F median adalah frekuensi kelas median. Sedangkan C adalah lebar interval kelas, di mana batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Nanti saya berikan contohnya. Ini memang kita nggak bisa bayangkan ya. Kita harus membuat latihan soal pembahasan. Nah, selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, artinya ada sekumpulan data, nilai mana yang paling sering muncul. Nah, itu yang dikatakan modus. Yang frekuensinya paling besar. Misalnya ada 5 data. Saya sembarang, saya sebutkan datanya ya. 1, 1, 1, 2, 2. Nah, mana yang paling banyak muncul? Berarti data yang nilainya 1. Ada 3 kan? Yang 2 cuma 2. Jadi, frekuensi 1 adalah 1. Nah, tapi hati-hati, tidak semua kumpulan data itu punya modus. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 100. Semua angka satu-satu, tidak ada modusnya. Ya, jadi kalau tidak terkelompok langsung bisa kita lihat mana nilai yang paling sering muncul. Frekuensinya. Frekuensi itu banyaknya nilainya ya. Itu untuk yang tidak terkelompok. Terkelompok menggunakan rumus seperti ini. Modus sama dengan LI batas bawah nyata kelas modus ditambah delta 1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, delta 2 selisih frekuensi kelas dengan kelas sesudahnya, dikali dengan C lebar interval kelas median. Nah, ini hati-hati, kita harus ketahui dalam matematika memang harus kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Dalam kurung kita kerjakan, hasilnya kita kalikan C, lalu baru dijumlahkan dengan LI. Karena kenapa? Perkalian dan penjumlahan itu akan menang perkalian. Jadi kalian jangan langsung jumlahkan ini dan langsung ini, nggak boleh deh. Ini perkalian ada C-nya, kecuali ini C nggak ada, benar. Ya, tapi kan ada C, maka ini selesaikan dulu di sini. Kalikan dengan C, hasilnya baru jumlahkan dengan LI batas bawah nyata kelas median. Nah, ini adalah ukuran pemusatan data. Ada 3, min, median, modus. Ada untuk data terkelompok, ada untuk data tidak terkelompok. Data terkelompok itu menggunakan rumus ya. Sedangkan data tidak terkelompok bisa kita langsung lihat dari datanya. Ya, lebih simpel dia. Nah, baik. Setelah ini akan saya berikan contoh-contoh soal bagaimana menghitung min, median, modus untuk data tidak terkelompok dan bagaimana min, median, modus untuk data yang terkelompok. Jadi nanti biar rumus ini bisa nyantol. Jadi rumus ada 3 saja dek untuk data terkelompok ya. Nah, nanti untuk yang min baru ya, untuk ada sampel, ada populasi. Ya, ini juga sama intinya ya, untuk sampel populasi tidak masalah, tinggal dicuplik datanya. Demikian penjelasan saya. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.